Qala rahimahullah, al-qaidatu ar-rabi'atu wa thalathun, kaidah yang ke-34. Kullu as'ilatir rububiyyati fin nususi min babi istifhamit taqrir. Min babi istifhamit taqrir. Setiap pertanyaan-pertanyaan tentang rububiyah Allah di dalam nas atau teks-teks Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka itu adalah pertanyaan untuk menetapkan rububiyah Allah, atau sebaliknya mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan pertanyaan untuk meminta jawaban dari orang-orang musyrik tersebut. Baik. Jemaah sekalian, apa makna kaidah ini? Maksud penulis hafizahullah, ketika kita dapatkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bernada pertanyaan tentang sifat-sifat rububiyah Allah, maka ketahuilah pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah untuk minta jawaban mereka, tetapi untuk lebih menetapkan sifat rububiyah Allah dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan untuk minta jawaban mereka. Kita lihat contohnya jemaah sekalian. Syekh menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, surat Yunus ayat ke-31. Ayat ini sudah sering kita ulang-ulang, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW disuruh untuk bertanya kepada mereka. Ini adalah metode dakwah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya yang menciptakan dan membuat manusia berketurunan. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan jawab Allah. Allah yang melakukan semua itu. Ini jawaban orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Fakul afala tattaqun. Maka kalau begitu, tanyakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, mengapakah kalian tidak bertakwa, yaitu tidak mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan? Maka jemaah sekalian, pertanyaan ini jelas bukan meminta jawaban mereka atas sesuatu yang mereka tidak ketahui, atau bukan sekedar menguji mereka, tidak. Tapi ayat ini mengingatkan mereka. Jadi ayat ini seakan mengatakan, bukankah kalian telah mengetahui Allah lah pemilik sifat-sifat rububiyah, memberi rezeki, menguasai segala sesuatu, menciptakan, mengatur. Kalau begitu kenapa enggak menyembah Allah? Jadi ayat ini datang untuk mengingkari perbuatan mereka, bukan mengajari mereka sifat-sifat rububiyah Allah, karena itu mereka sudah tahu. Ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Katakan kepada mereka, siapakah pemilik, penguasa bumi ini seluruhnya dan semua yang ada di atasnya? Kalau kalian benar-benar mengetahui, maka mereka akan jawab, miliknya Allah, di bawah kekuasaan Allah. Kemudian di surat Al-Mu'minun juga ayat 89. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Dan dialah yang melindungi dan dia tidak butuh perlindungan kalau kalian mengetahui. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah. Kemudian surat Al-Ankabut ayat ke-61. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda
Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Maka mereka akan jawab, Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, jawaban orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang musyrik yang dulu disebut musyrikin jahiliyah karena saking bodohnya mereka. Ternyata mereka masih punya sisi keimanan, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kepada mereka bukan menguji mereka atas sesuatu yang tidak mereka tahu. Bukan pula minta jawaban mereka secara hakiki, tapi tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka. Kenapa sudah tahu Allah sang pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pemilik semua sifat-sifat rububiyah, namun masih juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini kita diingatkan kembali oleh penulis, puncak daripada tauhid bukan sekedar mengimani sifat-sifat rububiyah Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tapi juga mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Jemaah sekalian, sebelum kita tutup, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu terkadang kita dapatkan kenyataan orang-orang musyrik jahiliyah yang disebut mereka musyrikin jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah yang artinya sangat bodoh, dan mereka jelas-jelas musyrik kafir karena Rasulullah SAW diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Jadi sudah jelas mereka orang kafir. Namun terkadang kenyataannya mereka lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Paling tidak dari 4 sisi. Dari 4 sisi. Ini yang pertama, yaitu mereka masih mengimani sebagian sifat-sifat rububiyah Allah. Di antara mereka, orang-orang musyrik jahiliyah yang sudah jelas-jelas kafir itu masih mengimani sifat-sifat rububiyah Allah. Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang mengatur segala urusan mereka. Mereka tidak yakin kalau di dunia ini ada penguasa selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah. Tapi bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, masih punya keyakinan ada tempat keramat, di situ ada penguasa sendiri selain Allah yang bisa menolong mereka, bisa memberi rezeki kepada mereka. Ini mengaku muslim, tapi lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin jahiliyah. Mereka pun kemudian menyembah makhluk tersebut. Mereka sembelih hewan untuknya, mereka berdoa kepadanya. Kalau itu barulah mereka sama dengan musyrikin jahiliyah. Satu contoh lagi, sebagian, enggak semuanya, sebagian orang-orang yang mengaku pengikut ajaran tarekat tasawuf, sufiyah, mereka meyakini ada wali-wali khusus yang mereka sebut wali kutub atau wali autaat, yang katanya ada di 4 penjuru yang juga ikut mengatur alam ini. Ini lebih parah daripada keyakinan musyrikin jahiliyah, dan itu menisbatkan kepada agama Islam. Tapi itu hanya sebagian, tidak semuanya seperti itu. Iya. Ada istilah lain lagi, wali abdal, segala macam istilah-istilah mereka buat-buat. Itu hanya mitos mereka, hanya khurafat mereka, tidak ada dalam kenyataan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang musyrik jahiliyah saat ditimpa musibah, saat dalam kondisi bahaya, maka mereka lupakan semua berhala-berhala mereka. Karena mereka memang tahu berhala-berhala itu nggak akan bisa lagi menolong. Kalau sudah kondisi seperti ini, langsung saja kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun taubat kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Ini sebagai contoh saja. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ
Da'allaha mukhlishina lahuddina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, mereka dihempas oleh ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Nanti sudah Allah selamatkan sampai ke darat, baru kembali berbuat syirik. Itulah musyrikin jahiliyah. Kalau ditimpa musibah, sadar mereka, taubat. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ketika ditimpa musibah, apa mereka bilang? Kayaknya sesajen kemarin masih kurang. Makanya Dewi ini marah, dewa itu marah. Jadi kalau gitu gimana? Tambah sesajen. Ada lagi cari janur kuning, diikat di tangan atau dipancang di depan rumah supaya terhindar dari musibah. Bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, sisi yang ketiga, terkadang orang musyrik jahiliyah lebih baik daripada yang mengaku muslim hari ini. Orang musyrik jahiliyah tahu arti la ilaha illallah. Kebetulan mereka orang Arab, tahu bahasa Arab. Jadi mereka ngerti arti la ilaha illallah. Itulah sebabnya mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena tidak mau meninggalkan dosa syirik mereka. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini, setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang sampai 10.000 kali setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata dia masih berbuat syirik, masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kenapa? Karena memang dia ucapkan la ilaha illallah bukan untuk zikir, namun untuk dapat ilmu kesaktian, untuk sihir, dipermainkan oleh setan. Dia mengira itu ilmu putih, padahal sihir. Tidak ada jamaah sekalian ilmu putih, ilmu hitam, sama, semuanya sihir. Cuma ilmu putih dicampur dengan zikir, dicampur dengan ayat-ayat. Itu saja bedanya. Tapi sama-sama itu hakikatnya adalah sihir. Orang-orang musyrik menolak mengucapkan la ilaha illallah karena tahu artinya, harus meninggalkan dosa syirik. Allah sebutkan di surat Shad ayat ke-5. Mereka berkata, Aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, apa mereka jawab? Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Yang lain gak boleh disembah, hanya satu saja yang kita sembah. Jadi mereka tahu artinya. Mereka bilang sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi mereka anggap aneh ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti hari ini, kita mau ngajak kepada yang benar, mereka bilang aneh, mereka sebut ajaran baru. Kemudian jemaah sekalian, sisi yang keempat yang menunjukkan terkadang orang musyrik jahiliyah masih lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Atau bahkan sebagian orang musyrik sampai hari ini terkadang masih lebih baik daripada yang mengaku muslim. Sisi yang keempatnya adalah ketika mereka mempersekutukan Allah, mereka cari, mereka pilih orang yang paling mulia di kalangan mereka. Contohnya saja orang Nasrani. Mereka mempersekutukan Allah dengan siapa? Dengan orang yang mereka anggap paling mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kalau dilihat dari sisi ini, mereka mending dibandingkan orang yang mengaku muslim. Dia persekutukan Allah dengan siapa? Dengan setan, jamaah sekalian. Subhanallah. Setan dianggap penguasa di pantai mereka, di laut mereka. Atau katakanlah dengan wali. Nabi masih lebih mulia daripada wali. Makanya saya pernah ceritakan jemaah sekalian, ini kisah nyata. Orang Papua masuk Islam, diajak oleh orang Jawa ke kuburan. Mohon maaf orang Jawa, ini kisah nyata. Ngapain di kuburan? Mau berdoa kepada wali. Kata orang Papua, kalau begitu saya turun pangkat. Dulu saya berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa sekarang diajak berdoa kepada wali? Kan Nabi lebih mulia daripada wali. Ini satu sisi saja yang terkadang menunjukkan mereka lebih mending daripada sebagian yang mengaku muslim. Tapi tentu tidak dari semua sisi. Wallahu alam, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Semoga bermanfaat.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.